untuk pertemuan ketiga kali ya, kalau nggak ketiga atau keempat kali ya dalam pertemuan metodologi keperawatan dengan Bu Nova. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi kesehatan ya. Jadi nanti yang akan kita bahas apa itu sistem informasi kesehatan, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana, terkait dengan isu dan tren dari sistem informasi kesehatan itu seperti apa, kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, teman-teman. Nah, kira-kira mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang apa sih sistem informasi kesehatan itu? Kalau dilihat dari kata-katanya, saya kira teman-teman sudah tahu ya, bahwa intinya di sini sistem dan informasi. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah merupakan suatu kumpulan atau elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tertentu, tujuan tertentu maksudnya. Jadi sistem itu adalah cara atau kumpulan, suatu kumpulan cara ya yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jadi pada saat kita akan mendapatkan informasi, itu sebetulnya kita adalah mendapatkan data. Data itu harus kita olah ya. Untuk supaya apa? Supaya data itu tadi itu lebih jelas untuk dapat diinterpretasikan bagi penerimanya nanti. Jadi misalnya saya akan memberikan data. Data ini saya berikan ke teman-teman. Jadi data ini kan sebagai informasi untuk teman-teman yang diharapkan data ini adalah data yang bermanfaat. Nah, data ini nanti akan bisa diambil suatu hasil atau interpretasi dalam pengambilan keputusan, baik itu untuk saat ini atau mendatang. Itu adalah yang disebut informasi. Kalau sistem informasi kesehatan, jadi sistem informasi kesehatan adalah suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan untuk menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan ya di semua sektor ya. Nah, jadi intinya sistem informasi kesehatan itu untuk menghasilkan data-data atau informasi-informasi yang ada hubungannya dengan kesehatan ya yang dikelola oleh pelayanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan itu akan melibatkan sistem sensorik di dalam tubuh. Ya. Contohnya adalah misalnya ada stimulus, kemudian akan menjadi suatu hal yang harus dipikirkan. Kita misalnya ada data stimulus masalah yang sekarang lagi menjadi isu terhangat di dunia ya, misalnya COVID-19. Jadi ada masalah virus datang, terus kemudian human akan memikirkan bagaimana data-data terkait dengan COVID-19 sehingga bisa diambil sebuah data atau informasi untuk pengambilan suatu kebijakan atau keputusan. Dipikirkan, kemudian disimpan di dalam memori, kemudian akan merespon suatu tanggapan tertentu. Kesehatan itu diatur di dalam Kepmenkes ya, nomor 4 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan.
Selain diatur oleh Kemenkes nomor 4 2003, juga diatur Kemenkes nomor 932 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan baik dari kabupaten dan kota. Ya. Informasi kesehatan, setelah ada data itu akan digabung antara data satu dengan data yang lain, kemudian disimpulkan, kemudian dilakukan pengolahan beserta analisis data, ya, kemudian akan menjadi suatu bentuk informasi yang bisa masyarakat terima atau kita terima. Sehingga menjadi suatu data yang baru, ya. Alur sumber informasi misalnya dari masyarakat akan melakukan pengumpulan data, kemudian akan dilakukan pengolahan data, kemudian dianalisis, ya. Kemudian disajikan dalam bentuk informasi. Setelah informasi ada, itu dilakukan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan tertentu. Nah, kemudian diimplementasikan hasil dari kebijakan atau keputusan tersebut yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Gitu ya. Nah, biasanya antara sisi dalam pengumpulan data sampai dengan pengambilan keputusan itu biasanya menjadi suatu hal dalam sisi kiri dan kanan. Artinya biasanya berbeda ya. Biasanya ada suatu petugas tersendiri, kemudian nanti ini akan diambil kebijakan oleh pimpinan teratas misalnya. Nah, ini adalah dalam hal ini adalah dalam hal produser dan pengguna ya. Produser itu ya yang mengolah ya, kemudian pengguna itu bisa pemerintah ya atau pengambil kebijakan atau pimpinan. Masih dibutuhkan suatu alat atau suatu organisasi ya untuk menghimpun suatu informasi ini menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Tujuannya jelas untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan. Dan itu berawal dari sebelum 2005 itu dengan menggunakan era manual. Artinya dari belum sampai komputerisasi. Nah, era komputerisasi itu dimulai tahun 2012. Masa transisi antara tahun 2005 sampai 2015 itu ada yang masih menggunakan era manual, ada yang sudah menggunakan era komputerisasi. Ya, itu sejarah dari SIK, Sistem Informasi Kesehatan. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi kesehatan yang manual. Ya, dia masih terfragmentasi. Ya. Jadi data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing unit di Departemen Kesehatan sehingga bentuk datanya itu agregat ya, bisa tercecer kemana-mana karena masih manual, belum terkomputerisasi. Nah, sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data dan sangat beragamnya bentuk laporan. Kemudian validitasnya juga masih diragukan dan data yang sulit diakses karena ini tersentral pada pengelola data ya, tidak bisa masyarakat kalau akan mengakses suatu informasi itu kesulitan karena masih manual ya. Terus kemudian pengiriman data masih banyak menggunakan kertas sehingga tidak ramah lingkungan, itu jelas ya. Itu komunikasi dari produser sampai ke user misalnya atau dari pengelola sampai dengan masyarakat
itu komunikasi sudah mulai terintegrasi, ya, mulai dari penggunaan prinsip satu pintu. Walaupun meski masih ada terfragmentasi, ya, terpecah-pecah misalnya. Jadi tapi pada masa transisi tahun 2005 sampai 2011 itu sudah mulai terintegrasi satu pintu. Kemudian persebaran data, sebagian besar data masih agregat dan sebagian kecil data masih bersifat individual. Kemudian sebagian data sudah terkomputerisasi, sebagian masih secara manual. Ya, jadi masih keamanan dan kerahasiaannya itu masih kurang terjamin datanya, ya. Karena namanya juga masih transisi, jadi ada sebagian yang masih berkutat pada kebiasaan lama, ada yang sudah beradaptasi dengan komputerisasi. Itu adalah pemanfaatan data menjadi sudah terintegrasi satu pintu, ya, bersifat disagregat, jadi sudah bersifat individual, ya. Terus kemudian data dari unit pelayanan kesehatan langsung diunggah atau diupload ke bank data di pusat, ya, misalnya di electronic health, ya. Jadi ini dari atas pusat sampai dengan masyarakat itu bisa mengakses. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena memakai secure login, ya. Memakai login data kunci, lebih cepat, tepat waktu dan efisien, serta lebih ramah lingkungan tentunya, karena sudah terkomputerisasi sehingga penggunaan kertas-kertas sudah sangat diminimalisasi. Jadi sistem informasi kesehatan nasional itu adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain, baik secara nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi biasanya informasi ini kesehatan nasional itu sudah ada hubungannya dengan dunia internasional, ya, data saling mengakses dan ini bisa meningkatkan kerjasama antara dua belah pihak, ya, negara satu dengan negara yang lain. Misalnya contoh pengembangan sistem informasi nasional sejak Pelita 1 secara sentralis, ya. Kita ketahui masih Orde Lama. Jadi Signas awalnya itu berantakan, ya. Terus kemudian tahun 2000 dari 1998, ya, krisis moneter itu. Terus kemudian sudah mulai terkomputerisasi sehingga sudah ada data-data itu sudah per kanwil-kanwil atau departemen-departemen. Di Signas, Sistem Informasi Kesehatan Nasional, itu adalah dari sumber data manual, itu akan dilakukan sumber data secara komputerisasi, kemudian akan diolah menjadi suatu data, informasi data kesehatan, kemudian digunakan untuk pemangku kepentingan dan pengguna data, ya. Ini adalah model alur dari sistem informasi kesehatan nasional. Bisa dilihat dari sumber data manual, kemudian sumber data komputerisasi, sumber data informasi kesehatan, dilihat dari pemangku kepentingan dan pengguna datanya. Komponen utama dalam sistem kesehatan itu yang pertama adalah dari sistem informasi kesehatan itu sendiri. Kemudian juga dibutuhkan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana produknya, produk medisnya, kemudian vaksin misalnya dan teknologi kesehatan, bagaimana tenaga medisnya, bagaimana sistem pembiayaannya, dan bagaimana kepemimpinannya. Jadi ini adalah komponen utama dalam
sistem kesehatan. Harus ada sistemnya itu, harus ada pelaksanaannya di pelayanan kesehatan, harus ada medical produknya, harus ada tenaga medisnya, bagaimana sistem pembiayaannya juga harus diatur, dan tentu saja harus ada kepemimpinannya. Dalam Signas itu ada 7. Ya. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, jelas. Kemudian bagaimana upaya-upaya kesehatan yang dilakukan. Kemudian ada atau tidak penelitian dan pengembangan kesehatan, ini sangat dibutuhkan ya untuk dapat mengembangkan penelitian dalam rangka meng-up-to-date ilmu di bidang kesehatan. Kemudian pembiayaan kesehatan, kemudian bagaimana sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan serta makanan, kemudian bagaimana manajemen informasi beserta dengan peraturan regulasinya, dan pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. Itu adalah subsistem dari Signas. Bagaimana urgensi SIK dalam kemanfaatannya, ya. Jadi tentu saja manfaatnya dapat mendukung manajemen kesehatan, dapat mengambil keputusan kebijakan ya berdasarkan bukti evidence based decision. Kemudian dapat mengintervensi masalah atau menentukan apa tindakan yang harus kita lakukan berdasarkan prioritas. Karena sudah ada datanya ya, jadi dalam mengambil keputusan untuk tindakan apa yang dilakukan lebih enak. Kemudian dapat meminimalisasi sumber daya atau mengalokasikan sumber daya secara optimal. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian membantu penilaian transparansi dan identifikasi masalah serta kebutuhan. Itu beberapa manfaat dalam SIK. Jadi di sini ada beberapa hal dari faktor pemerintahan. Jadi faktor pemerintah misalnya belum ada standar SIK sampai dengan hari ini atau sampai saat ini itu standar SIK bentuknya seperti apa itu belum ada. Kemudian pedomannya sudah ada tapi belum sama ya. Masih ada beberapa terfragmentasi atau terpecah-pecah. Kemudian sumber daya masih minimal atau kekurangan sumber daya. Kemudian terjadi duplikasi data. Kemudian data tidak lengkap, tidak valid dan tidak terhubung dengan pusat. Nah, kemudian bisa disebabkan karena faktor administrasi dan beban petugas yang terlalu tinggi. Ya. Jadi, hal ini dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara nasional. Jadi, ini adalah beberapa permasalahan SIK yang ada di Indonesia. Nah, untuk SIK itu memberikan informasi kepada siapa saja, kepada pengelola kesehatan untuk mengambil keputusan tentunya, kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan. Ya, misalnya informasi kesehatan terkait dengan COVID-19, jadi harus bagaimana masyarakat ya. Kemudian diberikan informasi juga kepada pengelola program di luar sektor kesehatan, misalnya untuk sektor pengembang. Ya, jadi misalnya di bidang kesehatan juga di luar sektor kesehatan, misalnya sektor pengembang untuk logistik misalnya ya, untuk pengadaan barang misalnya, terus kemudian untuk sektor lain misalnya dari segi perekonomian misalnya itu juga harus informasi ini didapat. Sistem informasi kesehatan suatu kombinasi prosedur dan sumber daya untuk mengumpulkan, mengolah, ya, mengkomunikasikan data
yang dibuat dalam bentuk informasi sehingga dapat diberikan informasi untuk pengambilan keputusan bagi perencana atau administrator kesehatan di semua level. Sektor tadi seperti misalnya pendidik, pengajar, peneliti ya. Kemudian bagi masyarakat juga untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan sehingga tahu apa yang harus kesehatan itu komponen-komponennya meliputi konsep sehat dan sakit, kemudian komponen dari ide, dari keseimbangan, bagaimana proses intake dan outputnya dari sehat sakitnya itu harus seimbang sehingga tidak terjadi respon sakit. Kemudian komponen dari objek yaitu rumah sakit dan dari orang adalah petugas kesehatan atau dokter. Nah, komponen ini harus saling berinteraksi, saling menunjang dan saling mengontrol ya untuk dilakukan sehingga dapat tercipta informasi dan komunikasi yang adekuat. Kesehatan itu dari pengumpulan, diolah, dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk informasi. Itu adalah aktivitas untuk menjamin bahwa sistem manajemen itu memiliki informasi yang relevan bagi pengambil keputusan, ya. Informasi itu bisa untuk melayani manajemen, meminimalkan ketidakpastian untuk pengambilan keputusan dan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh sektor lain ya atau pengelola upaya kesehatan itu sendiri. Segala bentuk sistem informasi di bidang kesehatan. Misalnya SIM kesehatan ya, catatan medik, kemudian bagaimana surveilan tentang epidemiologi, laporan kejadian luar biasa, statistik kesehatan, kemudian berbagai bentuk survei dan penelitian kesehatan misalnya. Itu adalah ruang lingkup dari ESIKA. Dari berbagai didasarkan pada tingkat level, tingkat geografis, dan tingkat substansi informasi yang dikelola. Ya, jadi informasi yang dikelola itu contohnya adalah subsistem informasi untuk manajemen kesehatan, dari upaya teknik kesehatan, dari informasi kesehatan untuk masyarakat, dan subsistem informasi dari iptek kesehatan. Proses ya, jadi prosesnya tadi sudah disampaikan dari pencatatan, pengumpulan sampai dengan penyajian informasi untuk disampaikan untuk dilaporkan dalam bentuk informasi yang mudah dapat diterima. Meliputi data statistik ya, kejadian atau kondisi yang berhubungan dengan konsep sehat sakit. Nah, bagaimana dokumen itu bisa diamati, kemudian dilakukan penelitian ya. Dari literatur biomedis misalnya, kemudian perilaku dan pelayanan kesehatan, kemudian dipublikasikan atau tidak. Komponen yang berikutnya bisa dari opini atau pendapat para ahli, ya misalnya metode administrasi tradisional. Proses pengambilan keputusan menggunakan informasi mengenai aspek-aspek yang tidak dapat dikuantifikasi atau bila tidak ada data. Jadi misalnya opini-opini ini belum dilakukan penelitian secara klinis ya. Jadi ini masih pendapat dari para ahli. Pendapat para ahli itu juga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara klinis untuk dapat diberikan informasi
yang layak ke masyarakat. Fisika itu dilihat dari kemampuan etiologisnya, yaitu membantu mengidentifikasi masalah kesehatan atau masalah kesehatan yang berisiko. Misalnya penggunaan obat terlarang di masyarakat kota. Kemudian misalnya bagaimana menurunnya penggunaan sabuk pengaman di kalangan pemuda. Ya, itu sebetulnya contoh-contoh kasus-kasus yang bersifat mengidentifikasi masalah, ya. Karena fenomenanya kan seperti itu. Logis tadi biasanya dari segi monitor bentuknya ya, kemudian dengan cara mengidentifikasi pola tren surveilan. Ini biasanya untuk penelitian atau untuk data surveilan epidemiologi. Kemudian yang kedua adalah tugas secara evaluatif. Ini untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan itu sudah tercapai atau belum. Nah, ini untuk yang tugas ini tidak usah ya, karena kesulitan mungkin nanti teman-teman kalau misalnya akan membuat video alur ini, karena harusnya ini role play, tapi tidak perlu, nanti akan Bu Nova ganti dengan tugas yang lain. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan sekilas tentang sistem informasi kesehatan maupun sistem informasi kesehatan nasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.